sebelum dia dipanggil, anak itu lari mas. Larinya kemana? Depan Simaksi itu kan ada bukit mas, ya kan, agak jurang itu loh mas ya. Larinya ke situ mas. Dia lari di situ. Aku sampai ngember, aku ngember, kenapa dia? Kenapa gue? Enggak loh, sumpah loh, aku lihat wiki yo, ya Allah, nunggu iki wong bertopo, singgo itu mas, panjang banget mas. Kakakku kan ngomong bahasa apa, pakai bahasa Krama, aku nggak tahu maksudnya artinya apa kan. Tiba-tiba dia diem, aku ngelihat saat pintu tak buka, langsung laut mas, laut biru, sama ada berapa kayak itu mas, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri, yang penuh mistis dan misteri yang diambil kisah nyata. Bagi kalian yang ingin jadi narasumber nih, WhatsApp saya. Podcastnya Stuk Studio di Pekalongan Kota. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Aji, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu Mas Aji ini pernah mendaki di Gunung Lawu. Di situ banyak kejadian hal mistis dan gangguan-gangguan dari makhluk astral penunggu Gunung Lawu. Dan salah satu anggota Mas Aji ini berangkat, ada 5 orang, mungkin dari dampak ganjil ya, dan juga ada dari pendaki yang ucapannya ceroboh, sudul-sudul, tidak sopan dari selama mendaki di Gunung Lawu. Dan kakaknya Mas Aji ini aneh nih guys, pernah sukmanya diambil sampai ke Laut Selatan. Jadi kok ini kayak nggak masuk akal, antara Gunung Lawu sama Laut Selatan kan jauh banget ya. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari narasumber yang penuh misteri. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia, Gunung Lawu. Apa kabar Mas? Baik mas, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Makasih Mas dia sempatkan waktunya nih untuk berbagi pengalaman cerita mistis ya. Monggo Mas Aji cerita ini dari awal sampai akhir, dari awal pemberangkatan ini tahun berapa gitu. Ya, ini sebenarnya dari pengalaman saya sendiri itu di bulan Mei mas, di bulan Mei 2022 ya. Itu jadi pemberangkatan saya ke Gunung Lawu yang kedua kali ya. Yang pertama baik-baik saja, nggak ada masalah sih, nggak ada kendala juga, karena sebelum-sebelumnya di Gunung Lawu yang pertama aku juga pernah mendaki di mana-mana juga nggak ada masalah mas ya. Cuman yang dari ke Gunung Lawu yang kedua itu pemberangkatan yang di bulan Mei 2022 kejadiannya, itu aku berangkat itu 5 orang mas. 5 orang ya, dari temanku sendiri itu berarti 3 orang untuk area Pekalongan sendiri. Yang 2 orang itu temanku yang ada di kota mana ya, di daerah dekat pegunungan itu apa namanya mas ya, kalau nggak salah Wonobodro kayaknya mas. Nah, daerah Wonobodro itu 2 orang ya. Nah, dari itu pertama awalnya saya berangkat dari Pekalongan itu 3 orang mas, sama supirku ya. Saya pakai mobil pribadi ya kan, terus saya nyemput mereka, nyemput yang kedua yang dari Tunggal itu, dan sekalian berangkat ke tujuan. Nah, terus singkat cerita itu sudah selama perjalanan nggak ada masalah, happy biasa mas, kayak yang ya kayak normal yang lain lah ya, seneng. Aku memang sukanya orangnya suka happy mas, fine ya gitu, nggak ada punya pikiran aneh-aneh ini sama sekali, nggak terbesit sama sekali ya. Habis itu setelah sampai di tujuan di base camp ya, di base camp, singkat cerita di base camp kan nginep dulu mas 1 hari ya kan, untuk prepare biar persiapan untuk besok trekkingnya kan kayak gitu kan. Nah, terus pagi-paginya, oh ya sebelum nggak pagi, waktu nginep
di base camp itu kan nginep sehari mas ya. Nah, semenjak jam 12 malam itu timku dari 5 sama supirku 1 itu dongeng, istilahnya cerita-cerita dongeng-dongeng terus mas sampai hampir jam 2 mas. Nah, lah maaf ya tanda kutip mas ya, ya kayak saya pribadi kan sebagai yang mengadakan kegiatan itu mas ya, itu kan kalau ibaratnya hajatan saya pribadi yang soalnya dari eh, modal pun semua saya yang biaya semua mas, dari Yang kelima biaya, Mas? iya dari 5 itu yang biasa termasuk supir pun supirku pribadi pun juga tak penuhi segala logistiknya mas selama aku tinggal berapa hari, hampir 1 minggu kalau di itu Lawu. Traktir berarti Mas? Iya, saya penuhi semuanya. Sampai aku bilang sama warung yang dekat sana itu base camp, Bu, ini supir saya, kalau mau keperluan apa mau makan mau rokok silakan minta aja, ditulis saja. Aku gitu, habis berapa ditulis, oke mas kayak gitu. Oh aku udah bilang kayak gitu mas. Jadi aku nggak mau sampai ada suatu hal yang kekurangan gitu loh selama aku tinggal trek. Nah kayak gitu kok dongeng-dongeng cerita tadi kembali lagi mas ya, yang cerita-cerita sampai jam 2 malam. Aku sampai sempat rada emosi. Kenapa emosi mas? Sekarang mikir mas, aku itu kan sudah sangat prepare sekali mas. Setiap aku punya rencana pendakian itu kurang dari 1 bulan aku udah prepare banget mas. Seperti itu. Orangnya aku nggak suka orang yang ceroboh, ya, tanpa mikirkan kiri kanan. Nanti efeknya seperti ini aku nggak mau terjadi. Soalnya kalau setelah di tempat sana kalau kita kurang apa susah. Ya kan nggak ada yang bantu kan mas ya, kalau bukan diri kita sendiri kan, seperti itu. Nah intinya gini, aku tegur sama mereka timku itu, mbok wis istirahat tidur, soalnya besok kamu harus trekking, bawa barang-barang juga, kamu harus persiapkan barang-barang yang diperlukan ya kan. Soalnya apa mas, dari berarti 5 orang itu kan tak kasih tugas masing-masing mas, bawa logistik ya, terus bawa alat-alat keperluan camping juga kan. Itu kan sangat banyak banget, soalnya 5 orang mas kan banyak banget kan. Seperti itu lah. Nek kalau aku takutnya gini mas, bukannya gimana-gimana, takutnya kalau tak biarin dia itu dongeng-dongeng sampai pagi, nanti besoknya berangkat trekking, nanti kan kondisi badannya kan loyo mas ya kan, karena kan waktunya aku udah kemakan malamnya buat dongengan, buat begadang mas ya kan. Seperti itu. Habis kayak gitu aku marah mas, wis tolong istirahat turu saya gitu, aku ngantuk nggak bisa, harus istirahat kok men. Nek yoke nek kowe nek kan susah, besok kalau ada apa aku nggak mau tahu loh yo, aku mau nyuruh ini bebas loh, aku udah ngomong dari awal ya. Dan jangan jangan baper, jangan dibikin hati. Nah aku ngomong sengaja aneh loh, karena kan kamu yang nanggung sendiri, kamu yang bilang nyanggupi bisa tak gitu. Habis itu diam, terus mereka langsung balik istirahat mas tuh. Nah terus besok paginya kita rencanakan simaksi mas ya kan. Di simaksi, pada saat di simaksi itu aku udah langsung bener-bener aneh mas. Jadi gini, pas di ruangan pas di area simaksi itu kan aku kan lagi jalan-jalan juga mas yo di area situnan kan, dan salah satu perwakilan temanku itu aku mengajak salah satu partner senior mas, senior yang biasa nggak asing mungkin bagi untuk pendakian mas. Ya itu udah terkenal banget, sering diporteri orang-orang mas, emang aku ini itu emang sering ya, pengalamannya juga udah banyak ya. Tapi kalau selama dia di Lawu dia belum pernah, jadi dia itu pernah itu karena tak ajak saya, seperti itu ya. Habis di situ pas simaksi ada salah satu temanku, jalannya tuh tiba-tiba itu berat banget mas. Berat banget. Berat banget ya. Melangkah itu nggak bisa mas. Aku kaget kan lah. Terus kan aku tadi kan posisi kan masih jalan-jalan kan di area situ simaksi kan. Kan itu perwakilan temanku paling nggak kan yang daftarin semua anggota kan paling satu, yang itu tadi namanya Mas Wahyu, jujur ya Mas Wahyu. Jadi ini sebenarnya hampir ada jawaban dari broadcast sebelah ya. Itu nanti ada jawabannya, itu sebenarnya ini salah satu jawaban. Nah di situ temanku salah satunya itu berat banget nggak bisa melangkah.
karena apa mas, di samping itu aku sudah putar-putar area situ, terus aku balik ke posko ya, ke posko Simak situ untuk pendaftaran itu. Padahal masih pagi mas, aku pun nggak nyangka ya, aku nggak punya pemikiran sampai ini makhluk iki apa ya, makhluk atau apa enggak, aku nggak tahu mas ya, aku nggak kepikiran tuh, aku pikiranku oh ini paling anak ibu-ibu yang ada di area desa sini, pikirku seperti itu. Dan temanku ternyata nggak tahu mas, itu kakinya digondeli mas sama anak kecil, telanjang, tapi sininya pakai kayak jadi bahannya warnanya kayak gini, krem kayak gini mas, tapi agak lecet ya. Terus wajahnya anaknya itu agak tua mas. Iya. Nah aku kayak loh, kok ngejak sopo, ki bocah sopo, aku kayak gitu kan. Nah, ini anak kecil siapa kayak gitu. Hah, anak kecil. Oh kok jangan aneh, jangan aneh, temen bilang kayak gitu. Jangan aneh lu, nek ngomong jangan aneh, ceguyon, ki sik pagi kayak gitu temanku mas, nggak percaya dia. Aku pun ya juga nggak percaya, aku nggak sampai ke arah ke situ, kayak gitu kan. Nggih. Lah, iki beneran lu, iki siapa? Nggih. Iki sopo? Lek sopo le? Aku tak tahu gitu loh mas. Ya. Iki sopo le? Jadi gini mas, jadi posisi anaknya itu kakinya temanku kan, dia kan posisi berdiri ya. Nah anaknya itu kayak sistem megang kaki bawah tapi ketat-ketat gitu loh mas, ya, kayak gitu loh, kayak gitu kayak gitu loh mas, seperti itu. Jadi aku nggak bisa lihat full, tapi segini ketupan kaki, ya kan kayak gitu, kayak nginjen gitu loh mas, posisinya kan, ngintip betul kayak gitu, posisinya kayak gitu. Nah terus temanku bisa saja aneh kita sih loro-loro koyo ngene kok kayak gitu. Aku sakit kamu jangan aneh kowe. Lah kowe kenapa? Keblinger Pak. Aku pikir oke lah, aku nggak mau menangkap itulah kok. Keblinger itu Pak. Habis setelah itu kan posisi masih di posko Simaksi ya Mas ya, untuk pendaftaran anggota itu kan pendakian kan. Habis dari situ gini, kan ada Bapak salah satu, mungkin aku nggak tahu itu peranan Bapak itu apa, mungkin orang situ asli Mas, orang situ asli. Lah aku sampai bilang, Pak, maaf Pak, aku mau tanya, itu anak kecil itu siapa? Nggak, soalnya kok ada tuh, aku ngomong bilang gitu, udah Mas, diamin aja, biarin, kayak gitu, kata Bapak itu, biarin, iya, biarin aja sampai gampang, nanti, oh ya wis, aku notok, nih wis, Mas ini Mas dipanggil sama Bapak temanku itu yang kakinya susah untuk Nah, tahunya dia itu kesingser apa mungkin terkilir atau pukul mas, tiba-tiba kan seperti itu, nggak tahu kan, aku perasaan nggak terkilir, nggak kenapa, katanya temenku kayak gitu, apa mungkin salah urat katanya seperti itu kan, ternyata enggak. Lah sama bapak itu sebelum dia dipanggil, anak itu lari mas. Larinya kemana? Depan Simaksi itu kan ada bukit mas, ya kan, agak jurang itu loh mas ya. Larinya ke situ mas. Ya lari ke situ. Aku sampai ngember. Aku ngember. Kenapa dia? Aku kaget mas. Oke. Ya, Pak. Biarin, aku merinding. Aduh merinding. Biarin mas, biarin. Ya. Pak, sebenarnya apa Pak? Aku bingung. Aku kayak gitu. Santai kalian. Tenang aja Pak. Nggak apa-apa santai. Di sini mas diobati sama bapak yang di situ. Bapak orang yang asli daerah sana yang mas diobati. Nggak tahu dikasih jalan apa, aku nggak tahu. Terus tiba-tiba membaik tapi kurang lebih 1 jam mas kayaknya mas, pemulihannya itu 1 jam kurang lebih kayak gitu. Habis membaik kayak gitu agak pulih, setelah 1 jam udah dibilang sama temen, sepenak po udah baikan po belum ya lumayan banget kayak gitu. Oh ya wis, bisa lanjut nggak katanya. Saya sebentar lagi, tambah waktu lagi 1/4 jam lagi mas, terus istirahat lagi 1/4 jam lagi. Habis itu yaudah nuruti. Habis itu wis setelah 1/4 jam kita lanjut trekking. Ya trekking. Saat perjalanan trekking baik-baik saja mas, fine, nggak ada masalah, enak, aman banget. Ayo aku sampai ya guyon tapi yang guyon enak. Happy pokoknya aku urusannya bikinnya happy. Aku senengnya suka berbagi kesenangan mas sama teman-teman mas kayak gitu kan. Sebenarnya kita happy bareng, enjoy bareng, nikmati bareng. Aku seperti itu. Aku nggak masalah soal faktor masalah lihat dari segi oh ini habisnya banyak nih uang kayak gini, betul nggak ada mati, nggak, beda.
ya. Seperti itu. Habis kayak gitu jalan dari pos 1, pos 2. Nah, semenjak di pos yang ketiga, tepatnya itu berarti di pos 3 itu malam mas, tepatnya di malam harinya mas. Di malam hari itu temenku itu mas yang tadi di gondol itu mas, di gondol itu tiba-tiba dia nggak mau bicara mas. Nggak bisa bicara mas. Iya. Lah aku ya biasa temen kayak orang-orang kayak gini kan biasa kayak guyon karena dongeng-dongeng gitu kan mas, ya biar nggak ada apa senangnya hal yang kosong gitu loh di pikiran kita, ini ada hal yang kosong kayak gitu kan, biar nggak ada mending kita pikirannya nggak ada yang aneh-aneh lah sebenarnya gitulah ya. Habis seperti itu kok nggak bicara lah, aku mungkin tanya sama senior porterku mas, mas Bayu ini kenapa kok iki kok nggak mau bicara nih? Oh ini Pok, sudah sih Bayu, sudah dulu aja, sudah dulu. Nanti ditanyain sama porter gitu, dia nggak bisa jawab juga mas, nggak mau jawab juga. Habis seperti itu nggak mau jawab seperti itu, terus lambat diem ke ini caranya piye ke. Nah nggak taunya terus ada orang satu mas yang datang tiba-tiba mas. Aku ya juga nggak terbesit itu temen orang dari mana, pikirku dari orang area wilayah situ ya kan, orang area wilayah daerah situ nan mas, pikirku kan bapak kayak misal ke Pongare atau Popong lah mikir gitu. Kenapa kayak gitu mas? Ini pak nggak tahu pak, temanku kok ini kok nggak bisa bicara, nggak mau bicara, kok telepang-telepong sih mas kayak gitu, telepang-telepong oke. Awalnya nih di mana yang perjalanan kayak gini aja pak, oke. Oh ya wis, saya nanggepi duduk dulu, biar duduk dulu. Kamu dari mana saja? Oke, komono di bayi ini bahasanya kan bahasa biasa mas, bahasanya ini kromo mas, tapi aku nggak tahu. Di bayi, ini orang dari di bayi. Oh aku dari Pekalongan, ini dari Manoputro. Ya. Iki tolong ya dibaca kayak gue baik. Al-Fatihah baik 3 kali, baru minum air putih. Kayak gitu mas. Ya wis mangga dibacakan sama temanku mas, bukan aku ya, tapi porterku, nggak saya itu porterku bacakan. Lumayan membaik mas, membaik, tapi agak rada-rada koyo nembe karo kosong terus sadar kayak gitu kan, kayak orang yang bikin kayak gitu loh mas, seperti itu kan, seperti itu kaget kayak gitu ya, kayak pun ngopo baik kok cuma anteng ngotok gitu sama konco-konco biyen aku ya. Hah, anteng apa nih orang apa aku rakyat lagi iki santai. Iya, oke. Untungnya kan maksudnya masih bisa berjalan, nggak bisa repot mas, nggak pernah pusing mas. Ya untung masih berjalan. Nah habis kayak gitu wis mending wis baikan, oke ya wis bisa lanjut. Jadi ada temenku yang itu kan, oke ya wis ya lanjut oke. Pak matur nuwun Pak, nggih matur nuwun terus oke. Kayak gitu pas posisinya pas matur nuwun kayak gitu itu, tuh Pak mas nembe barungnya mas, sing nolong dari sopo nembe barungnya Gitu. oh tak terpikir mas, kiki bapak kiki orang di asal di munculnya di nggak tahu mas, Nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu mas. Nilai temanku tuh nggak ada yang tanya, nggak terkepikiran sampai situ mas. Nilai mas, oke. Dari temanku yang satu yang porter senior itu yes lah apa wis ambil aja lah, mending iki wis baik-baik aja, wis pen-pen aja, wis balik minggu gampang gitu, minggu gampang di apa bawah di air gitu. Ya wis lanjut mas, tapi aku kepikiran terus mas, temenku itu ya sing maaf mas salah satu temanku kan ada yang apa mulutnya rusak Ucapan kan, ucapan rusak kan.
jir sopo mau kayak jir gue itu mas Jir, gitu aku ya? ngekek mas sumpah Jir, jir Iya. sopo mau kayak jir aku minggu sih gue Iya. ya kan minggu lho gue kok kenapa kok kayak kurang takut aku juga sadar bahwa Pak, bapak itu yang pundi apa pikir mbak aku nanya orang dan emang nggak ada yang nanyain mas sama sekali koyo Iya. digawe koyo linglungap Iya. mas sumpah nggak ada yang tanya jadi sopo kayak lu jangan-jangan medin ini oh cari kono oh mas sama temanku Iya. yang satu oh kayak gitu sang mungkin jogo cicu tak yang satu nih padahal sih dia nggak kalau terpengaruh temanku yang satu mulutnya rusak kayak gitu mas makanya yang satu itu agak rusak sedikit mas Iya. ngomongnya dicocok kayak gitu kuwi temenmu jogo sih cuk nek ngomong kae aja sembarangan wis ngomong sih saurunge tau dibahas sih kowe ning kene iki aja aneh kira oh iya sorry cuk koyo ngono lah aku jujur aku kaget aku kepikiran gimana le oke bapak iki ndi ngono dia pun juga apa ya bilang nggak tahu arahnya kemana mas soalnya kan posisinya waktu itu kan masih di apa kayak semak belukar tuh sih mas jadi semak belukar ya kan pohon-pohon gede-gede banget lah kayak gitu nah di pas di pos 3 dan ya gitu setelah selesai wis lanjut be wis sungguh gampang lah wis masalahku sementing kita lanjut neng beng kurang tekan kayak gitu makanya habis itu kita lanjut mas lanjut singkat cerita itu kan jadi temanku 5 orang itu kan terutama yang itu mas yang senior ploterku yang senior itu tak tugasin emang sebelum di pos 5 sebelum kita buka apa namanya camp ya camp tolong disiapin di sana sebelum aku sampai sana aku emang gitu mas prepare aku gitu kan jadi temanku lebih cepet jalannya mas ya 2 orang yang dari Wono Tunggal itu 2 orang itu lebih cepat yang 2 itu lebih mendahului saya dulu soalnya kan untuk persiapan juga kan kayak gitu kayak yowes aku manggil 3 orang mas 3 orang berarti orangku sendiri seperti itu terus pas kebetulan yo sambil sejarah berjalan itu kan juga ada orang-orang pendaki-pendaki lain juga mas itu kalau nggak salah itu 4 ada 4 dari aku sempat nggak tanya juga sih area mas dari mana itu nggak tanya habis sampai sana aku 4 kan melanjutin ke pos 4 sampai ke pos 5 itu mas sebenarnya harus butuh waktu tuh paling enggak antara 3 atau 4 jam nah justru 4 jaman lah ya mungkin lebih 4 jam lah kok ini kok ya mas kok diputer-puter bisa mas nggak nyampe mas sumpah nggak nyampe mas hampir sampai aduh iki aku pak ngomong apa komunikasi nggak bisa mas pas itu kan jaringan sinyalnya juga agak kadang cok muncul cok enggak kayak gitu kan kayak gitu terus mau tanya sama poterku sebenarnya aku niki priye ya untung iki masuk kita itu enggak intune kita itu tapi yo sampai aduh mungkin lebih cok ya mas sumpah sampai kois trauma bu sampai 8 jam ada mas sampai yo mas ra pantes mas sumpah mas yo rasanya emosi betul kayak mas emosi lah bang temen kan juga kasihan mas nggak bareng-bareng bekal juga berat kan kayak gitu kan wes sampai kayak gitu habis cerita kayak gitu panggil bisa jago bayi jago sih yus istirahat oke wes istirahat selalu wes terakhir kalinya itu masuk di pos perjalanan ke pos mau ke 4 kali pos 5 habis itu nilai aku ikut pas ada pendaki lain kelewat mas ada 2 orang mas ada 2 orang nah aku pas 3 orang kan berarti kan nah 3 orang oke kayak ono kayak ono mas ini kayak malu bae po yo aku takon po apa dhewe salah arah apa piye kayak gitu kan nah ternyata mas masih dari mana mas kayak aku bilang kayak gitu kan sama temen juga aku dari Jakarta mas oh dari Jakarta iya ya mas dari mana Kalongan ya lah kenapa mas ya mas nek sementara aku mati ikut gabung gimana oke soalnya aku dari tadi jujur po mas ya mas kok ngumet mas sampai berjam-jam nggak nyampe padahal bis sampai 4 pos 4 ke pos 5 itu kan butuh waktu paling 4 jaman mas iya kan nah kayak gitu habis kayak gitu aku ikut sama dia
terus ambil nyampe mas, nyampe lah aku Hmm. ditanyain sama puterku yang sudah yang dulu Iya. di pos 5. Lah kok suwi temen sih kowe ora umum. Oh kayak ngono mas, Iya, kok ora umum. dipaidu ya. Oh dipaido mas, lah temenku sing mulutnya rusak kan bongko mas. Oh kowe iki ngomong gampang cuk oke, Ya, wis miso meneng mas, ngomong miso oke. Aku ngomong stop kok aja kowe ngono aja mare meneng kowe aja ngomong cuma miso aku ora seneng nek miso-miso kowe ngono. Aku wis ngomong sih karo kowe aja miso kira tulung kamu gitu. Wis tak bahas iki sebelumnya kita berangkat, aku ngomong kayak gitu kan. Terus oh iya sorry maaf temenku kayak gitu. Oke, aku digat terus mas sampai aku leplok bejone ketemu mas iki orang ini mas dua ini bejone mas iki nembe jalan ketemu gue bejone sing cerita ketemu mas. Nah lah di pos 5 mangga ketemu wis sempat rada emosi sebenarnya mas. Lah terus tiba-tiba potterku yang senior itu pas pada saat apa sudah bikin tenda, terus kan dia juga masak juga mas, nyiapin untuk makan kan juga kan. Aku udah nyampe itu tiba-tiba kok dia itu agak emosi mas. Potterku itu emosi, tapi gue bingung mas, ini emosi ini karena faktor apa aku nggak tahu. Iya. Oke. Ben semangat kan nana aja terus kue kenal aku temu mas, tiba-tiba kayak gitu nggak ada angin nggak ada hujan kan gitu. Nah lo lah ngomong sih ngapain kenal sih lo kan yang itu kan api isu apa ora santai besi oke ya tak rewangi kayak gitu. Iya. rasa apa atos-atosan yang ngono santai besi gitu. Aku jadi apa situasiku sing awale aku mute penak kok jadi enak mas, kok faktornya kok kayak ngono. Sampai apa sih air Brijen yang jadi Brijen tuh mas sampai dibanting mas sama temanku yang poter yang senior itu mas, dibanting. Aku mas sampean ki mas tujuan apa kok iso sampe manting-manting oke iki masalahnya apa sebenarnya kok sampai kau ini aku ki nyegang sampean ki mas supaya apa ben iso ngendhalike ben iso mimpin semua partner-partner sing tajak supaya sampean ki tanggepi sing luwih senior sing luwih komunal luwih istilahnya luwih pengalaman lah daripada mereka teman-teman partnerku. Tapi kenapa sampean sing malah iso ngendhalike diri aku kayak gitu. Aku sempat kayak gitu mas. Oke. Orang masih di aku soalnya bongko masih di bangun apa lah mau ora apa sih baik-baik saja ya aku bongko aku rak seneng karo kuwi mas temen-temen mas aku rak seneng karo bocah kuwi temenku mas nggak suka karo temenku nggih lah aku rak seneng aku ndek masalah karo kuwi koncoku ki sing cici sing mulutnya agak rusak kayak gitu mas. Dia itu oke lah tak kasih namanya Fahri mas benernya mas. Lah aku ndak salah apa karo kowe. Iya. Sing kowe masa jine pirak masalah kok. Apa? Keterangku salah ya aku dikandani kan bisa. Kayak gitu, Mas. Oke. Pokoknya aku seneng karo kowe. Aku ora seneng karo kowe gitu Mas ngomongnya, Mas. Tiba-tiba kayak gitu terus. Nah, aku ora seneng karo kowe. Oke. Aku manggil ngomong. Ki ngopo ya? Aku bingung ge. Ngopo sih kira kok biasane ki. Terus gimana nih, Aduh aku bingung ini ge. Terus kan temenku kan 3 orang mas, 3 orang, makanya otomatis dia itu yang porterku yang seni itu kan tadi kan marah-marah kayak gitu mas tanpa alasan aku nggak tahu itu marah kenapa. Habis kayak gitu terus temeni porterku yang satunya yang satu desa kan ini 2 orang yang duluan kan yang ke atas dulu yang pos 5 kan tak suruh kesana dulu. Makanya dia kaget mas, dia kan tadinya kan posisinya nggak di situ pas lagi keluar. Nah habis itu nanti balik lagi aku bilang sama dia di konsum mas Wahyu kenapa tiba-tiba kok emosi kayak gini tanpa alasan. Aku bingung mas faktornya kok aja seneng karo ibu tidak seneng karo Fahri kenapa oke. Oh iya mas mas santai tenang mas aku tak atur ke aku gitu. Makanya dia debat mas sama temennya yang satu desa itu mas. Dia temen-temen gitu di situ anteng mas gini nemen mas ini kurang lebih mungkin setengah jam nggak mau apalagi nggak mau ngelanjutin lagi mas saya nggak dilanjutin. Nah habis seperti itu kayak gitu kan dilanjutin nangkle otomatis lah kok tiba-tiba kok dia
balik sendiri lagi mas, normal lagi mas. Ya. Normal lagi. Oke. Nah wis lah dilanjut kok dinenggotok sih masa ae kok kuno mas. Loh kok mas sampean tak baik-baik saja kah? Aku tak ujar ke nih baik-baik saja pok, apa-apa pok. Lah aku man kenapa? Loh kok kenapa sih? Lah ini tadi kan jenengan kan emosi sih mas, marah-marah sampai ini ora gelem lanjut ke masa sampai nyanyal ke Fahri barang. Aja aneh-aneh sih kowe ya. Aja ngarang-ngarang cerita nggih. Kayak ngono mas. Aja ngarang-ngarang cerita kok gitu. Oh ya wis lah. Ya sih lanjut menget bareng wis dimasak bareng mas habis itu udah selesai kayak gitu. Aku mungkin camp di situ itu kurang lebih itu hampir 1 minggu ini kurang 2 hari kayaknya mas. Ya berarti 5 hari aku pati nginep di Lawu 5 hari terus aku mau pulang. Lah di saat mau pulang, ingat cerita nih mas ya, di saat mau pulang itu aku sampai ada gambar sampai sekarang mas, jadi ilustrasi aja nih mas nih gambarnya ya. Apa namanya, jadi pikiranku sampai saat ini sih membayang mas. Tepatnya gini, di pos 4 menjelang mau pulang, temenku yang mulutnya rusak itu mas, dia itu melihat di shelter itu sebenarnya kalau aku lihat ya teman-teman juga lihat dia itu sistemnya kayak bekas untuk api, kayak api buntuk anget badan ini loh mas, kayak gitu kan. Nah, tapi temenku yang mulutnya rusak itu memang Fahri itu dia lihatnya itu mas orang bertapa mas, sampai mendungu mas. Lah 5 orang, aku pas di belakangnya, terus temen-temenku di belakang semua lah. Itu pas mendalamnya mendahului, dia yang di depan, dia mendahului. Kayak gitu, lah kok langsung cep. Cicik bilang ada yang ada itu apa? Kok ada apa? Oke, di Rauno. Cicik depan ya, ceritanya itu tuh di nengkal ya. Mas, aku takut kalau seniorku yang itu kan, yang voterku, mas ini gini, bahaya wis, bahaya gitu, bangun, bahaya wis. Nah, kalau ini gini mas, jadi temanku yang senior yang itu tadi bilang, itu bukan orang betapa mas, kuwi du petopo lho, kuwi nggo pembakaran kayak ora lho, kuwi PC cok, kuwi PC kuwi. Lah habis kayak gitu, mangga aku sampai dugal mas, mangga tak blek sajonane kok mas pundak tak blek langsung brigat mas, brigat oke dek. Astagfirullahaladzim, kenapa kowe? Ora lho, sumpah lho, aku lihat wiki yo, ya ampun lho, nunggu iki wong bertopo singgo itu mas, panjang banget mas. Orang betap jenggotnya panjang banget lah, katanya dia kayak gitu sampai ke tanah mas, sampai ke tanah. Jelas mas katanya, temanku itu jelas banget katanya kayak gitu. Lah habis itu kan posisi di pos 4 mas, ya kan, habis 4 sampai temenku ki yo sampai koyo apa ya, kayak ketakutan sing koyo apa ya, kayak panik ya mas, koyo temenku ki koyo aduh loh aku panik kayak itu namanya apa mas enggak tahu ya, seperti itulah kayak gitu. Refleks seperti itu mas. Temen gua makane kuwi cangkem kuwi dijogo aja semua kowe sih untung kita itu masih diberi kok iki sih bersyukur loh, kowe diingetke berarti kayak gitu mas. Aduh masih lah aku berserah sampai keringetnya banyak banget mas, temenku itu mas, sumpah. Aduh bonsang seperti itu, kayak habis seperti itu. Setelah kita lanjut jalan lagi mas, habis jalan lagi tepatnya di hampir di pos 5 itu ada kayak pohon gede banget mas, itu aku nggak tahu ya tempatnya namanya apa, lupa kok. Jadi pas hujan gede mas, pas posisi ini pas malam tapi hujan gede mas, pas hujan gede banget, pas hujan gede lah
pikirku itu kan kebanyakan biasanya kalau pendaki itu kadang ada sing kayak jasudan, kadang cok di apa namanya, ada yang dibuang, kadang kan kayak gitu kan, ada yang diseman pirintok kayak gitu mas. Nah, belandelai mas, porterku yang itu kan dia kan di depan, pas posisi itu kan berubah lagi kan, kadang kan namanya orang jalan kan berubah mas. Itu posisinya di depan, lah aku di belakangnya porterku, lah di belakangnya itu teman-temanku yang 3 orang. Nah, habis dari situ, lah kok tiba-tiba porterku diem mas di situ mas. Lah aku pikirku aku nggak sampai terbesit lagi. Aku bilang lagi ya nggak terbesit lagi. Itu kayak ada apa namanya ya sudah, tapi warnanya putih kayak plastik, jajan plastik mas. Pikir warna putih. Nah itu kan malam-malam hari terutama itu, malam-malam hari. Kayak ngimpi mas rasanya mas. Jasudahnya itu jadi seolah itu berubah jadi kayak kakak-kakak yang tadi yang pertapa mas. Soalnya mirip. Bilangnya dia itu jadi hampir aku punya ilustrasi itu gambarannya itu aku bisa kayak punya bayang-bayang sendiri mas, jadi kayak cukup melihat aku mas Ya. Aku bisa melihat ke bawah aku bisa lihat kok melihat kayak gitu aku kaget mas, panjang banget mas, putih tergerakannya mas ya halus pantas mas Ya. halus banget, lembut halus gerana halus. Tiba-tiba yang tadinya kayak sesudah ngelambrek seperti ini ngelambrek kayak gitu kan di pohon tuh mas, di ranting itu sih mas, tiba-tiba kayak berdiri mas, terus kayak gitu. Ini serah mas percaya nggak percaya mas, aku sampai shock mas, sumpah shock bener-bener wis. Dan yang diliatin kayak gitu temanku itu yang porterku itu yang diem tuh aku nggak tahu dia lihat apa nggak, aku nggak tahu, tapi ini aku lihat mas. Jadi dia itu ngomong mas, jadi ini kalau bahasa Kroman aku nggak tahu mas, artinya aku walaupun orang Pekalongan ngomong Jawa tapi aku nggak tahu maksudnya, tapi aku mungkin sedikit paham lah ini itu kan. Ini Joko Toto Kromo kurang izin ke salah siji nih wong menungso sing rusak alam ngono mas, wis intinya gitu mas. Aku ya makanya ya baik prioritas aku sampe nggak bisa mengucap ngomong apa mas, sumpah hatiku yang ngerti kabeh sawak tapi kan dan sumpah aku nggak kepesit. Astagfirullahaladzim, aduh Pak Bayu ki ngelari aku nggak bisa sama sekali sama temanku. Lah temanku yang 3 orang itu ikutan panik, masa cikin mas nih masih ternyata dia nggak lihat mas. Oke, nggak lihat. Nah ternyata habis itu temanku yang foto yang paling depan tadinya kan dia kayak kaku nggak bisa ngomong apa-apa, dia temu dia kayak gini mas, sembah sujud mas, sembah sujud. Nah terus aku mengelit sujud, aku ikut mas, aku ke bawah, aku ikut, aku nggak tahu, aku ikut sendiri mas, aku nggak tahu antara aku bikin sengaja apa nggak sengaja, nggak tahu itu, nggak gitu. Ya maaf ya mbak, aku mungkin di hatiku bilangnya seperti itu mas ya kayak gitu. Oke, dong, lanjut toh, begini kayak gitu. Lanjut toh, kayak gitu. Terus kayak gitu lanjut, untungnya nggak ada apa-apa mas. Habis pulang dari situ, udah sampai di terakhir yang Pati Pos 1 yang turun, masih kan turun tadi kan yang udah mau menjelang arah pulang kan. Arah pulang itu di pos 1, di pos 1 bener, di pos 1 arah pulang. Habis di situ sempet istirahat kayak di halte juga yang terakhir kali ya, halte yang terakhir di paling bawah itu mas, terakhir di situ. Wes temanku semua cerita kabeh mas di situ, cerita semua nih, kayak gitu. Dan ada yang sempat aku lupa juga mas, aku sempat jatuh terkilir juga dia mas, menjelang arah pulang dari pos 4 itu juga aku terjatuh terkilir mas, sampai kakiku itu intinya abuh mas, gede banget, abuh gede sampai aku melakukan nyorone luar biasa mas, terus sakit aku mas, sumpah sampai tak kuat-kuatin, aku sampai tak seret aku mau jalan kaki mas, sampai aku soalnya betapa pengen cepet nyampe, pengen sampai pulang, aku pengen kayak gitu sendiri kayak gitu sumpah, pengen nyampe pulang aku rasanya jarang sampai gede langsung mas, sampai aku sempat dipijet juga sama poterku yang itu mas, tambah gede mas, tambah gede. Wis parah wis kuat-kuat lah aku untuk wis trauma sing banget di pos terakhir, pos arah pulang yang terakhir yang di pos 5 pos 1
kita cerita-cerita mas, itu pun juga karo nggo istirahat capek banget sih yo. Nah, cerita-cerita kayak gitu, yo gua pengalaman baik soalnya kamu kayak gini sebanyak banget guys, aku kayak gini juga ya wah masih aku juga salah satu nih temanku pun juga yang tadinya yang dikondali yang anak kecil itu pun di situ dia juga mengalami lagi mas di pos terakhir mas di yang arah pulang. Aku nggak, jadi gini, dia itu setelah mau pulang kan, jadi kan di sana kan ada apa halte terakhir yang arah pulang, tiba-tiba temanku yang tadi yang sempet gondoli itu di sana kerasukan. Kasukan. Tiba kerasukan lagi mas, padahal kita tempat lagi mau cerita-cerita, oh mau pengalaman sama aku mau Iya. kejadian apa kayak gini, kerasukan mana mas. Nah ini nih gini, pas kerasukan lagi di situ, pas kita biasakan sebisa-bisanya mas, dibacakan sebisa-bisanya, saya tetap bisa-bisa lah ya alhamdulillah agak membaik mas, agak membaik. Terpaksa sebenarnya aku mau istirahat lagi mas, tapi aku nggak bisa, nggak sempet, aku sangat kayak mau pengen cepet sampai pulang rumah, pikirku gitu mas. Ya rumah sih, paling ke base camp aku seneng banget wis, rasanya ke base camp aja aku udah seneng banget. Pulang ke base camp aja aku sudah seneng banget. Habis itu alhamdulillah kok nggak apa-apa, sudah agak membaik mas. Terus pulang sampai ke base camp, habis pulang ke base camp udah selesai, baru cerita lagi di situ mas, cerita lagi terus arah ke pulang. Makanya sempat kenapa kok mas kok ini dari singkatan ringan cerita ya mas ya, jadi kenapa kok ada hubungannya sama itu yang tadi di wilayah di rumah, kejadian kisah yang di rumah kan. Itu awal ceritanya. Jadi semenjak aku pulang dari Gunung Lawu yang kedua, jadi aku banyak mengalami hal-hal aneh di rumahku mas. Ada dampaknya? Ada mas, ya aku nggak tahu ini dampak dari mana, aku nggak tahu ya. Ini emang bener-bener kejadian real mas, sampai semua keluargaku pun juga tahu, sampai saya. Jadi aku itu anak nomor 8 mas, dari 10 bersaudara. Dan aku itu pas kebetulan aku waktu di rumah itu tepatnya di daerah Pekalongan ya mas ya, perlu sebut nggak mas ya lokasinya? Ya, di rumahku yang ada di Selamaran mas. Ya. Nah, singkat cerita itu jaraknya kurang lebih sekitar kurang lebih ya hampir 1 bulan, 3 mingguan kayak mas, dari setelah aku pulang dari Lawu mas. Nah, dan sakitku yang tadi terkilir itu nggak sembuh-sembuh sampai kurang lebih 3 bulan mas, sampai 3 bulan, sampai aku nggak bisa aktivitas. Paling ya aku bisa ya bisa kemana-mana, paling di tempat usaha aku sendiri aja gitu loh mas, sama di rumah paling gitu. Nah semenjak aku dari situ, aku kalau sudah, karena aku punya usaha mas ya, setelah dari usaha aku pulang ke rumah sendiri, ke rumah yang bareng orang tuaku sama bareng kakakku ya di situ. Jadi kakakku itu sebenarnya kan dia kerjanya di dia punya tempat lahan parkir mas. Dia kalau pulang itu malam banget, jam 12-an ya, jam 12-an. Nah kejadian yang aneh janggal itu setiap kakakku itu pulang dari kerja mas, setiap hari mas, setiap hari. Kalau soalnya kakakku itu mas ya, menurut kakakku yang pertama sama kakak iparku, kakak itu pernah cerita sama kakak iparku. Jadi kakak iparku itu mas kayak seperti kakak kandung mas sebenarnya mas. Dia itu pernah dipegangi semacam kayak ajian gitu sih mas, jenis-jenis kayak gitu. Nah yang ngasih udah meninggal dan dia nggak bisa balikin lagi kayak gitu. Nah berhubung di rumah itu yang ditempati rumahku yang di Selamaran itu kan aku sama kakakku sama
ibuku. Sedangkan ibuku lagi sakit mas, jadi nggak bisa jalan karena dia kan sakit stroke mas, saat itu sakit stroke. Setiap aku pulang dari kerja nggak lama pun mas, antara jam 12 jam 1 kadang seperti itu men. Kan kakakku kan posisinya di tempat kamarnya di loteng di atas, mesti mas kalau aku posisi ini ikut kamar ibuku, soalnya kan ibuku stroke harus dijaga terus mas sama aku kan, kayak gitu. Nah, kalau udah itu mesti kambuh mas, temu apa ya, suara macan mas. Tiba-tiba kakakku itu kayak suara macan, sampai kan loteng itu kan bahannya kayu mas. Iya. Ya bukan apa namanya cor-coran, bukan ya kan kayu, tapi kayu kuat tuh. Itu mas, mas sampai gitu, aduh sampai gue apa kayak kumat kayak biasa ibu gue gitu. Kamu menang ibu, iya biasa mis adang gue biasa sih gue bisa tak tilik iya jebut tilik posisi tahu mas, ya kayak macan posisinya mas. Iya. Posisinya kayak macan persis, Kayak macan, nah, kayak gini mas, kayak gini, ini real nyata mas, nyata. Habis kayak gitu nyata mas. Nah habis setelah dari situ siap hari mas, gimana aku nggak mau bosen mas, coba bayangin kayak gitu terus hampir tiap hari. Nah terus sampai aku panggil kakak iparku yang ada di desa sama istri ini istri kakakku kan, berarti kan otomatis kan kakak perempuanku kan yang pertama. Nah sampai sempat pernah datang mas jam 2 jam 2 datang ke Selamaran mas, ke rumahku Selamaran. Nah kok iso kopi sih Ci, kok iso kopi sih Ci, kayak gitu bilang sama saya kayak gitu. Awet kapan nih mbak, aku katanya kata Mbak Eka gitu ya kakakku, Mbak Eka aku ngomong sih pertama, tapi Mbak Eka gak percaya enggak kan, aneh kan, ini kenyataan enggak, ini real mas, bisa di ini langsung mas ke kakakku di desa ada di Jalan Mira Baru 2 nama rumah kakakku kayak gitu. Kok iso makanya sih mas ngadepi nggih, mana ngadepi soalnya nggih. Lah kok sampai kayak gini yo, nah ini faktor kenapa nggih mbak, ngerti gak mbak, aku ki bukan mimpi mbak, aku sempat ngomong tapi mbak ini mungkin nggak percaya. Oke, kayaknya kejadian itu aneh banget dong mbak. Aku semenjak aku memang pas pulang dari tahu, aku klip mbak bisa melihat dari sini tuh ada banyak banget mbak, okay. Sampai bagian dapurku itu mas, sampai kan aku ada apa foto kamarku mas, posisinya ada CCTV semua mas. Jadi berarti ada mas, ada. Kamarku tuh ada CCTV ini banyak. Jadi dari depan ruangan apa tuh, depan rumah ya kan, terus bagian ruang pintu masuk sampai ruangan tamu, ruangan tengah, terus sama atas itu tak kasih CCTV semua mas. Kelihatan semua ya? Kelihatan semua mas. Lah pas posisi waktu itu aku pas manggil kakakku yang dari desa itu mas, dari kakak iparku yang itu suami ini, wah ngeri gitu, ada ngeri gitu. Nah ngapa mas? Lah itu macan loh gitu, macan loh, urung sembuh mas, sampai baru sembuh ke mas, hampir mau subuh nggak tidur mas, tenan tidur. Bayangin aku kok gitu ambil cabari mas, orang bongko mas, kesel sih mas kan kayak gitu kan, jaga di terus sih mas, aku jaga nih memang aku istirahat juga ya kan, ditambah kakakku kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi kakak mbak aku pengen percaya langsung di sini nih, coba wis kan gini udah singkat cerita kan sudah 1 hari full udah menjaga gitu mas, ikut menjaga itu sebenarnya udah berjalan udah lama itu mas, tapi mbak pun baru mau datang itu mas, biar percaya. Nah kayak gitu, habis itu terus besoknya mas kakak iparku manggil orang pinter di desa, 3 orang pinter sekalian mas, 3 orang pinter sekalian mas. Nah kayak gitu, nunggu sama kakakku pulang kan, nunggu kakakku pulang mas, nunggu kakakku pulang. Pas kakakku pulang jam 12 waktu itu pulang sampai jam 1 mas, sampai kok tumben sih balik jam 1 sih, biasanya kan jam 2 sih kan
wajah auranya udah beda mas. Aja beda. Kakakku pulang itu udah beda. Oke. Kok iso ngerti mas? Cet ya, Mas. Ora apa cuma mas. Ngopo kok ndang-ndang kok iki? Ora kanggo ning aku kok mas. Oh, berarti Heeh. dia nantang ya? Nantang mas. Iya. Sumpah mas yakin Iya. aku mek merinding mas sumpah ya. Allah. Loh, mas oke. Saya Iya. kalem jare mas kakak iparku kalem oke. Aku sih menang tuh mas. Iya. Aku ki di hatiku aku udah ada nampak percuma aku ngundang wong telu. Ora mangsah aku mikir kayak gitu. Aku Itu gitu. bukan kakakmu. Hah? Bukan kakakmu. Beda tuh. Heeh. Iya. Kan mas, Iya. aku kan kaget mas tau. Heeh. Cuma kowe Iya. wong telu Pak wong piro kowe ki sik cilik nang aku. Oke. Oh mas, yang ngono mas. Langsung nang atas ning dhuwur mas. Dundang mrene karo Heeh. ora gelem mas tetep sik ning dhuwur mas. Lah kok ning dhuwur mas. Karo dhewe mas, Iya. mas anjir. Kakakku sama orang pinter itu naik ke atas. Kakakku itu nggak ada bela diri loh mas, nggak punya bela diri sama sekali mas. Tapi tiba-tiba di atas itu, Iya. bela diri jos mas. Langsung ngomong ini mas, Iya. langsung aku nggak tahu jurus apa mas. Tapi jurusnya aneh mas. Silat ya, silat. Silat mas, Ya, silat gitu. ya. Kok mamanya no, rene. Oke. Iya. Duduk, udah mamaku kan stroke mas. Oh. Aku nangis lah. Ganggu lah. Parah ya. Tertambah makanya kan tonggo-tonggoku juga udah ngerti. Aku gak nyaman mas, mau di situ. Gila. Aku tuh, tapi mas pikirnya aku langsung ngamuk Pit. Tapi ya dia tahu tapi tenggakku nggak ingin keluar mas. Enggak, mungkin dia nggak mau nyampur urusan lah, urusan rumah tangga mungkin nggak tahu kayak gitu kan. Mungkin pemikiran dia kayak gitu. Terus dia tanya tanggaku, tanya pagi-pagi ini, Pak Intan, ono pusing ini aku kok gedung juga kayak gitu, kok kayak ribut kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi itu, nonton kayak gitu, mental KB mas, Mental semua? 3 itu mas nggak bisa, Gak ada yang kuat. nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat mas. Aku Iya. heran, aku kepikirku, aku hatiku dewi mas, bukan aku apa ya sok minter tapi mas, aku kenapa? Nak kanggo ki kekuatan lagi wong koyo ngene iki percuma ora bakal masuk. Iya. Gitu. Nah, terus iku hari ini mesti hampir mau subuh. Mesti. Mesti ya. Wis dijogo terus kabeh mas. Jadi Pak ditambah ndok ora iso mas mbok nantang kuwi langsung kuwi gelut mas. Wis gelut ning dhuwur mas. Mas, sumpah aku pengen kayak ya iki kok kayak film sih kayak di film persis aku gitu. Kok kayak aduh ya Allah di luar dari akal mas kayak gitu. Habis kayak gitu nggak cerita. Mas, sampai dibahas dongengan tapi musik ngereng-ngereng terus mas. Tapi masih dibahas karo masku ipar, karo mbakku nggak berani dia di kamar mama ibuku kan. Aku juga ikut di atas juga. Karo yo ngobrol-ngobrol kayak gini juga mas. Iya. Iki iki anu nggih. Iki macan iki ternyata gini mas. Bawaan dari gunung mas. Dari gunung ternyata itu mas bangsa seperti itu. Hilangnya angel ki. Hilangnya angel. Nah, habis kayak gitu, sarungnya priye? Dari kakak iparku. Coba baik, ojo nggo ngene dhisik. Pindah baik. Mangkat dia pindah kakakku mas. Pindah bertempat tinggal di toko usahaku mas. Yang ada di Poncol. Yang aku sewa di sana mas. Tak kasih kamar sendiri mas, bagian belakang. Soalnya kan kamarnya mana ada 2 sih mas di toko. Ya kan depan sama belakang. Nah posisi kayak gitu. Besoknya pindah posisi. Kakakku kan nangkle udah nurut mas, ikut asin sih awalnya sebenarnya sih dia nggak mau mas. Aku kan apa dia aku pengen baik, apa pindah-pindah opah mungkin bisa ngaku masalah apa-apa nih, kowe sering koyo ngono. Ora kayak gini, man, gue tau gitu mas, bilangnya kayak gitu. Kemudian ora Sam tolong Sam, anu aku Sam, masa Sam tolong, oke. Nggak kepaikan aku juga kalau ibu juga. Ibu kok penjelasan nih mana kue ngomong ibu udah deket jantungan ya kan instruksi mas itu kan butuh ketenangan juga mas ya kan terus juga mikir nanti lama-lama orang tua kayak gitu kan kok sih ada kok kayak gini sih nah kayak gitu mas di situ hari pertama itu langsung ada kejadian mas tepatnya kakak itu pas pulang sampai
jam 1:30 Mas. Iya. Tambah menggila iki pulang iki slot bengi. Soalnya emang kakakku ki koyo kedonya nih batu ngono Mas. Tapi duitnya hasilnya kurang ngena gimana gitu. Nah, setelah pulang jam hampir 1:30 kakakku di situ kambuh Mas. Kambuh lagi. Gerung-gerung lagi Mas, kayak macan lagi. Kayak macan lagi. Biasa kayak macan lagi. Terus tiba-tiba aku langsung datangi ke kamare. Iya. Biasa kayak mesti kayak keumat meneng aku sampai ngomong Mas, ngomong dewe kayak Mas Ya. aku. Nah, ono mbakku kan tepatnya masih di dalam kamar sama anaknya. Kan dia kan anak-anaknya kan ya ponakanku pas betulan dia itu emang pas pengen nginep Mas di tempatku kan gitu. Oke nggak masalah. Nah, mangle ono posisi iki biasa ra Mas siam kambuh maneng Mbak Sri kayak. Oh, heeh. Lah kok kuwi sih dia iya Mbak Sri yang makan iki koyo ngene karo dhewe kan. Duh, oke. Piye ki oke ki oke. Enggak. Musim-musim Mbak sih oke. Ngurung terus Mas pemain. Ngurung terus Mas pemain. Ora mandek pas kayak gitu, habis kayak gitu aku sampai tak bacain apa yang aku bisa Mas sampai aku apa ya? Ngipat ke sapu lidi Mas. Sapu lidi. Sapu lidi. Bret lah kok koyo kontal Mas. Kakakku kontal kok ora sadar Mas. Kulit padek untungnya pun kasur. Untungnya Mas. Habis itu anteng Mas. Anteng nggak berkutik apa-apa. Diem nggak berkutik apa-apa. Langsung koyo tidur Mas. Oke. Wah, lha kuwi kok iso di cari Mas, mbok sak iso-isoku Mbak Sri. Aku ngontok wis tak kasih king tak sampang nggo sapu dius parah wis aku otodidak Mas aku langsung terbesit aku wis aku main buangkone sih Mas. Habis gitu wis ngedak. Wis menjelang mau tidur kabeh ki Mas. Wis tenang alhamdulillah wis ana kumat, ana kambuh lagi. Itu posisi di toko tempat usahaku Mas. Habis itu berapa jam kemudian lah kok mulai menang. Ayo oke, kakakku Mas. Ayo, oke. Hah? Meneng aku Pak wis Pak mulai apa ya? Ngeles Mas. Pak tidur Pak ngeles lho. Kok meneng kayak nggih. Jare ibu kan ngomong agak susah. Oh iya, seneng terus ibu kan nggih, Be. Aku mangin datangi. Lah kok Mas Adam, mana ngotok Mas? Enggak ngomong sepatah putar Mas ya wis lah turu cok pikir gue gitu aku balik mana Mas ke kamar ibuku pulang lagi ke kamar ibuku pulang ke kamar ibuku lagi kayak gitu terus lah kok tiba-tiba kok meneng Mas ngerung meneng astagfirullah kok kayak aku nggak kesel aku kayak capek ya aku nih kok terus saran-saran kayak gitu kan habis kayak gitu enggak kok gue lah habis seperti itu aku tak tekani maneng Mas aku tak sempet tak omongi ceramah koyo ngene Mas sebenarnya ki kowe ki sapa karepanmu ki neopo kok nang kakangku ki ora ana pusen-pusen nang kakangku diganggu terus aku ngomong tok kakakku ki salah apa karo awakmu koyo ngono aku mek tak omong iku Mas kakakku ki salah apa karo awakmu oke nek aku duwe salah aku nyeluk maaf tapi kowe aja pelampiasan kakangku melaskan balik kerja aku ngomong ojo digawe kaya gini terus kakangku udah kesel aku capek Mas dengan aku berdua melas sampai kakakku kurus Mas ya Allah kurus kayak gitu nah bisa kayak gitu kok rasa melu-melu kowe ki wis cukup kowe gawe salahe apa ya salah dunia apa salah apa mas aku ngerti Mas bahasane iki Mas kayak gitu loh aku duwe salah apa terus apa hubungan karo kakakku aku mau ngono ora pokok men kowe gak salah sak kabehane kowe termasuk karo gowanmu oke ora tak ampuni kowe oke anjir ora mataku kaget blunding langsung Mas kok jenis apa kowe aku sak bongko Mas aku tak jengkel sih Mas ya kan soalnya bener sih aku bonget sakne nggak takut aku main sampai ngugalin hatiku kan kok sebenernya siapa ngomong betul serang lah gitu oke nggak perlu ngerti tak gua kan meneng Mas apa kuwi sodo Mas tak mau meneng kone rak minggat lu ngedek kakangku awas kowe tak sebabno sempat duit ngono lah kok nyundal meneng Mas
nyundal meneng Mas, kakangku ora sadar meneng ning kono meneng. Ya. Lah kakak mbakku sing sama anake kebangun kan, nangling bangun. Di ono apa meneh sih kok biru. Iki biasa Mas Adem gitu. Lah kok aku terus sih aku bingung ki oke. Undang Mbak Entis, undang Mbak Entis karo ke Mas Roim. Nah, kakak ipar namanya Roim, ini tanpa edit Mas. Heeh. Nah, nangke wis Mbak Silbe aku aku males critane dongenge sungkan. Wis Mbak Silbe kan nguruh dhewe ki, nyoto dhewe tak urus. Iya mesti oke. Wis telepon aku nggak tahu langsung kayak gitu. Tapi nggak bisa datang akhirnya Mas, kakakku nggak bisa datang. Tadi biasanya si rencana itu baru besok habis kayak gitu. Nah kakakku tuh kempar meneng, wis Mas kayak gitu, hampir nggak ada masalah Mas. Itu ya sampai biasa, habis tergempar ya kayak biasa umum lagi Mas, subuh habis selesai ya udah dia bangun kayak udah selesai lagi. Lah terus setelah itu kejadian singkat cerita nih Mas, tak ringkasan cerita lagi soalnya itu kan waktunya panjang banget, nggak 1 hari 2 hari kumate Mas, mesti hampir tiap hari, jadi kalau diceritain terlalu panjang Iya. ya. Jadi kayak gitu. Jadi singkat cerita yang paling tragis itu pernah dia pas pulang kerja, dia pulangnya sampai sekitar jam 1 lagi dia naik pulang memang kayak gitu, soalnya rutinitas kerjanya dia emang sampai malam sih Mas. Kayak gitu jam 1 pas posisi kakakku sama itu juga masih nginep di tokoku kan, kayak gitu. Masih nginep di tokoku. Habis itu kakakku baru pulang, biasanya itu apa makan kayak gitu, kok dia nggak makan. Oke, kok di kamar roto gelap gitu loh Mas. Iya. Istilahnya nggak ada, kalau nggak bersuara nggak apa, Mas Adam, kok ora dijawab. Mas Adam, kemana sih gitu. Kurang sih kowe balik sampai dalu-dalu terus mangan kowe. Meneng Mas, diem nggak ada sepatah kata pun. Habis kayak gitu, aku buka kamarnya Mas, jeblek. Lah kok tiba-tiba jeblek mendelik. Posisinya mendelik Mas. Melotot gitu matanya. Melotot mendelik Mas, kayak gitu. Kaku semua tangannya Mas, kaku semua. Lah apa meneng ki? Iya. Lah kok ngono, astagfirullahaladzim, aku meneng, aku meneng karo mbakku juga. Jadi kita teluk nih Pak Nengok sajam ki saiki piye ana apa meneng teluk dhewe bae tak kowe. Nah kakakku meneng tuh ndelok kamar. Hah kok oke sih, sampai kakakku ki meh anu ki koyo wedi Mas, takut Mas. Dan kuwi napa? Dan ora dijawab. Dan Ya. musik Mas, aku nanya, "Dik nangis apa sih Dik? Itu sih Dik, aku wedi ngene iki." Mbakku di mangle. Wis aku di nek ngene cara-cara terus kene aku di oke. Piye ki oke. Wis mbak telepon gue bae Mas. Kalau ngene Mas Roy meneng bae tak gitu. Habis kayak gitu apa Mas Roy, oh ya wis coba ditelepon. Gak bisa datang lagi Mas. Nah, pas lagi di Solo ternyata Masku. Ya, mungkin lagi ikhtiar, aku nggak tahu, gak mungkin Mas kayak gitu kan. Katanya lagi ikhtiar sih, katanya sih. Cuma nih ada apa-apa dia nggak pernah bilang Mas. Aku ibaru gue. Nah, habis kayak gitu, bisa. Habis kayak gitu tak diam ini sih Mas. Kakakku Mas, setelah itu kaku kayak gitu, sampai tak tunggu nih Mas. Tak ciri. Mas Adam, tangi, itu sampai menjelang subuh lagi Mas, kayak gitu lagi barangnya gitu. Dia pagi-pagi bangun, Dik aku Pak ngomong, kakakku gitu Mas, ngomong apa Iya. aku Pak ngomong anu apa aku nih posisi sih kok ngono ki kok rasa ganggu. Ya kok iso lah, ngopo lah aku ya wedi Mas, kan padha bae jenenge kakang nomor kowe ya gila ra padha umume kok, aku tak kira kok rasa enggak aku ra apa-apa, aman. Oke. Aku aman. Kowe ra perlu istilahnya apa ya, kuar ngomong karo iki kamu karo matik wadul kakakku atau wadul apa gitu, apa kakakku kan aku juga banyak Mas, ada kakak laki-laki juga ada. Enggak perlu wadul ngono. Aku nang kono wis aman. Ning kono ndi maksudmu? Oh kira Iya. aku aman ning kono wis aman, wis akeh dosen karo aku. Kok kuwi Mas. Loh, sapa sih?
Seneng kowe iki sapa? Oh, ora ana kaya seneng donya. Ngono Mas. Lah aku ning di posisi ning aku kuwi gitu. Aku takok ngono ndi Mas jam gitu. Kok jenenge kene ndek panik tapi sih kok jam pikiran kan memang pikiran Mas ya. Itu kan. Aku ki ning kono ku wis nyaman, Dik. Aku wis digowo ning kono wis nyaman. So rasa nganggo aku aman, jaminan aman. Aku mangan ning kono wis disediakake mangan. Mas. Iya. Jadi sekolah wis tau mangan Mas ning kono Mas. Nah, kaya ngono wis aku makane ngerti. Aduh, ya. Berarti aku bukan itu Mas, aku menduga iki berarti dugaanku bener. Nah, terus beberapa hari kemudian lagi sing bikin lagi kakakku iki temu pulang kerja ngomongnya bahasa Kromo Mas. Padahal dia nggak tahu, dia itu jujur katanya bahasa Jawa ngomong dia nggak sih ngomong pekok. Ngono Mas kakakku padha wae aku juga nggak ngerti bahasa Jawa, tapi dia tiba-tiba ngomong bahasa Jawa Mas. Nang kamar ngomong dhewe aku ngerti ngomong karo Iya. sama siapa nggak tahu. Paling sampai tak buka kamar teko sithik aku di pas sih ono kakakku lagi masih ada kakakku perempuan sama anaknya juga. Tak buka jelek lah. Astagfirullahaladzim. Posisi iki Mas, aku ki percaya nggak percaya Mas. Kamar tak buka itu ya Mas, bedone ado Mas. Pandanganku itu laut Mas, laut Mas. Mas buka itu laut tuh. Iya biru. Jadi birunya itu kayak agar-agar biru tapi Kemudian tipis Mas, Tipis, tipis banget gitu kayak di agar-agar kayak disilet Iya, gitu iya. Mas. Kayak gitu Mas. Jadi kayak gitu tipis full laut tuh. full. Lah terus lah kakakku Mas tiga sekarang Mas ini pas lagi ada foto nih mungkin Mas merinding gua Mas didampingi Mas, jadi dibawa, jadi kakakku tengah-tengah Mas, jadi apa namanya pengikut itu namanya Iya, Mas, ya kan kiri kanan Mas, aku lihat itu Mas, Lihat ya. aku lihat bahwa Gusti aku sampai pimpinan aku kesel gitu. Astaga, aku rasa ngomong apa Mas. Aku weruh bener-bener iki bener iki aku bingung iki. Aku sebenarnya apa iki aku kok ya kok kaget Mas. Aku iki kok aneh di luar dari akal manusia. Sumpah Mas di luar akal manusia Mas. Aduh, aku pak nongeng ke cerita iki kepriye. Bisa ya. Mas, cerita. Nggih. Lah kok Masku ki nang kono digowo Mas. Digowo Mas. Iya, dibawa tuh. Dibawa. Lah tadi temen apa kakakku kan ngomong bahasa apa pakai bahasa Krama. Aku nggak tahu maksudnya artinya apa kan. Tiba-tiba dia diem. Aku ngelihat saat pintu tak buka langsung laut Mas. Laut biru sama ada berapa kayak peri itu Mas cantik. Tapi mukanya nggak jelas. Tapi auranya sini jelas. Jadi kayak selendang itu. Jelas banget Mas. Kalau nggak salah itu ada 9 kayaknya sih. Ada 9 saya nggak salah. Itu seperti itu. Habis kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Aku iso popo Mas, iso ngomong. Ngeopo aku bingung Mas kayak patung aku Mas. Astagfirullahaladzim. Aku tutup Mas. Tutup lagi kamar itu Mas, tutup lagi. Habis gitu aku manggilnya. Kan kakakku nggak bisa bangun Mas. Kan masih posisi gitu kan. Aku langsung takut kayak aduh. Dan kok bahaya gitu. Lah kok tiba-tiba aku balik kamar sebut lah kok. Balik kamarku ini yang posisi masih di toko loh Mas ya, bukan di rumah pribadi loh, di toko. Tiba-tiba lampu mati Mas. Enggak mati nyala gitu loh. Kayak gitu. Terus sampai ada kayak kembang api tahu kan ya. Sampai lampunya itu ada kembang apinya Mas. Di lampu mati kok cara mbakku. Mbakku belum tahu, aku tahu melihat kayak gitu Mas. Aku sampai gigur iso ngomong belum tahu. Di lampu mati kok aku harus jawab. Ya kok lampu mati cepet kok kayak persis di film. Persis banget Mas, sumpah habis kayak gitu. Terus nggih mati. Terus aku sempat rada mending. Mbak sih, tolong metu Mbak sih. Metu saiki. Aku ngomong. Iya. Kenapa sih dia kenapa nggak lampu mati po gitu. Ora lampu mati mana Mbak sih.
iki bakal ke anu iki nisan digowo Mas nisan digowo Adam digowo ning di Adam digowo andel aku kok men iki digowo temenan iki bahaya nek ra sampe ra dicukup bahaya iki Mas Adam kira iso balik lho iki aku ngono Mas. Nah pas seperti itu langsung ada orang tua Mas, temen-temen keluar dari kamar mandi bagian toko di tempatku Mas, kamar mandi. Jadi kamar mandi di toko itu ada 2 Mas, kiri kanan Mas, tapi yang satu nggak kepake, yang satu kepake. Kan terus ada loteng juga di atas, tapi nggak pernah dijamah orang, kayak gitu. Jadi keluar dari itu orang tua Mas, orang tua di situ pakai tongkat. Teken Mas, pakai teken. Ya. Aku langsung ke Mbak sih mana sini. Aku takut kejadian apa-apa sama mereka juga kan, om di toko kan kayak gitulah. Aku bingung, tapi aku sekron masku yang di sana priye ke kakakku, aku ngono Mas. Di sini aku kan masku, ya apa sih kono film Mas sumpah. Iki kok ya kono sih cerita koyo ngene aneh banget sumpah. Habis seperti itu kayak gitu. Terus aku lah kok aku langsung memberanikan diri tiba-tiba niatku ke koyo ngono pengen ditangi kakakku lagi Mas. Aku nekan bisa mendalik ke sah apa sing jadi bayi di sana lah berkakang ngono. Aku keron ono apa-apane padha kan kakak Mas ya. Aku habis kayak situ tiba-tiba lah kok orang tua itu jalan itu temu ngilang Mas. Ngilang itu jadi dia itu masuknya di kamar kakakku Mas. Kamar di kakakku. Terus lah kok tiba-tiba dengan sendirinya aku nggak tahu masuk katanya mbakku loh, katanya mbakku sama ponakanku tadi kan dia sampai keluar tak suruh keluar katanya aku bisa pencak silat. Iya wes Mas, mudeng ora Gus ki. Aku katanya bisa pencak silat. Lah sejak kapan batinku kok bisa pencak silat? Batin setelah itu Mas kejadian gitu. Lah aku bisa pencak silat Mas, pencak silatnya aku nggak tahu waktu itu aku nggak tahu apa, lah kok tiba-tiba di hari yang itu masku tiba-tiba sembuh Mas. Katanya mbakku, aku nggak tahu kamu masuk ke kamar, aku sempat delok juga soalnya kamarnya apa kan lampu kan mati, jadi kan ponanku cuma ngebori gitu sih Mas, pakai itu lampu emergency tapi kecil, jadi agak remang-remang gitu Mas. Lah kok jari aku gelut Mas, lihat aku gelut di kamar kayak gitu. Nah, terus habis itu membaik. Pisan itu hampir biasa Mas itu. Lah kemudian hari aku ngira kuate. Terus besoknya aku langsung ke desa Mas. Ke masku, kakakku ipar sama kakakku kandung yang namanya Kak Ali Mirza. Ini tanpa edit asli. Ya, Kak Ali Mirza. Aku njaluk tulung sempatnya waktu tak rembuk kabeh Mas. Aku tulung ngandel bukan aku pri masalah bukan aku iki kejadian iki semenjak aku jujur kok takon aku salah kok mungkin loh gitu aku semenjak di Gunung Lawu semenjak itu aku ning ngene luwih peka aku luwih sensitif luwih iso ndelok Mas iso nggak hanya cuma ngrasake Mas tapi iso mendelok kejadian kayak gitu tapi pada saat itu Mas jadi diserang terus Mas apa ya Mas setiap hari nek ono kakangku aku nek bareng kakangku mesti serang terus Mas ora tau ora kayak gitu sampai aku lah sampai Mas kayak gitu. Nah habis dari situ terus sampai kakakku rundingan sama kakakku juga kakak iparku sama kakakku Mas itu rundingan juga tak satu keluarga itu rundingan dia sih tunangan sopo wis ngomong paling pinter sisan wis kayak gitu wis itu pun juga sebenarnya kakakku nggak percaya kayak ora percaya juga Mas karo ceritaku emang kayak gitu tapi kan kakakku yang perempuan yang nginep aku kan dia percaya dengan dia melihat langsung sendiri tapi dia ngomong bener loh Mas bener lah Aji kan nggak bisa pencak silat aku dewe Mas dia bisa pencak silat bisa gelut menyaksikan semua menyaksikan langsung lah kok iso gelut gue apa ya sih Mas aku nek ngomong apa ya sih nggak bisa Mas iya tuh menan sampai takon Wawan namanya Wawan ponanku Mas kayak gitu takon Wawan dia Mas Aji kayak gitu mewah kan nek ponan kan dia nek nongeng sambil kayak ketawa gitu Mas Aji juga iso pinter karate aja ngomong kayak gitu
Aku saya ambil nggak percaya aku iki ngarang apa ora sih Mbak Sri aku ngene. Nah habis kayak gitu rundingan aku nggak tahu nih dia dapat ini kan cerita lagi Mas dapat orang pinter Ya. kalau nggak salah dari mana sih waktu itu ya, cari ini kalau nggak salah Banten kayaknya Mas. Kalau salah Banten kayaknya Mas. Itu sampai jujur Mas sampai ngasih penginapan loh Mas buat Kak yang ini tuh Mas. Iya. Ngasih penginapan biar tahu langsung kejadian Iya. gitu ya kan, biar iki tulung Pak ojo sampai kamu kambuhan iki sebenarnya opo masalah kayak gitu. Nah sebelum dia udah dapat nah terus kayak kiai ini itu datang Mas ke tokoku, masuk datang ke harus nyoba Mas, bahaya ki ngomong ora trimo. Nggak terima di sana. Ora trimo kono ora trimo, terus juga ora trimo juga kakangmu pindah nang kene. Kuwi. Berarti orang pintar dia tahu ya? Hah? Dia tahu. Dia. Iya. Dia. Ora trimo ki, Pak. Kono ora trimo. Iki kakangmu ki juga nganu kesalahan. Oh Apa iya. lo? Dia sudah terus ngene Mas, sudah apa? Ucapan Ucapan kasar. terus kayak gitu. Terus kakakku juga salahnya sudah istilahnya pio masuk kehidupan sana. Apa meneng kakakku sampai makan Mas. Ada ucapan yang nggak sengaja mungkin atau mungkin cerobohan mungkin. Mungkin kayak gitu. Terus kakakku juga udah pernah dijamu di sana itu sampai makan Mas. Udah dijamu sampai makan di sana Mas. Ya ini nggak apa-apa, misalkan kok ini pun mendengar fotonya kayak gitu, emang kenyataannya kayak gitu Mas, kayak gitu. Iya. Udah dengar kayak gitu, kira terima lagi kudune piye Pak? Ya kudune cari sama teman kakakku yang paling tua. Aku kan cuma sekedar apa ya istilahnya cuma memantau aja dulu Mas. Aku semaling istilahnya kan aku masih kecil, berarti umurnya kan di atas mereka, jadi aku lebih perhatian buat mereka yang lebih tua dibanding itu. Habis kayak gitu aku pantau tok lah, iki aku takut wah nah iki mending berisi gitu ono sesuatu nih Mas, emang beda Mas, auranya itu lain pada saat didatang tuh beda sama orang yang tiga kayak gitu. Seperti itu. Iki kudune iki putus kontrak, kakakmu ki wis nganu kontrak. Iya. Wis disenengi karo wong kono. Kok disenengi karo Laut Selatan Mas, wis disenengi ki jone rak biar kemenang dari iso bali ngono Mas. Nah terus berarti Pak lagi bali urung bali Mas. Nangge nunggu misune pok Mas, nunggu lama manggil sampai kakakku pulang. Habis nunggu lama kayak gitu kakakku pas pulang sama Mas, perlakuannya sama kayak yang waktu kedatangan Kiai 3. Nantang aku mana Mas. Iya. Wes sopo mana ini? Oke. Ora iki apa ora Mas, aku koncomu ngomong kowe koncomu. Ora iso. Aku ora ndek kanca kaya kowe ngono. Lunga mono. Oke, bali yo. Ngono Mas, temu Mas balik kerja lho Mas, kakakku Mas. Balik kerja. Baru pulang kerja pada kayak gitu. Habis gitu kira do angel kayak Mas cari ini gitu, mikir dino gitu. Iya. Soalnya aku juga perlu intinya apa ya, dia itu bilang ini itu ngomongin orang faktor si tok ki ono faktor liya mana kayak gitu Mas. Jadi sementara bisa ngeredam gini sih kayak gitu, jadi nggak bisa langsung memutuskan gitu. Berhubung memang sengaja Pak ini itu memang dikasih apa namanya
kan khusus di apa, dikontrak maksudnya sampai dikasih disewa di penginapan juga mas yo, sampai nungguin sampai selesai maksudnya gitu kan, urusan sampai selesai. Nah itu baru besoknya mas dia bekerja. Nah habis kayak itu kan dia udah lihat langsung kakakku, nah kayak gitu. Waktu itu ceritanya mas oh, yang terakhir itu meh hampir sempet, itu tuh jangkanya udah panjang loh mas, nggak sempat, nggak ringkes sampai 1 bulan 2 bulan loh mas ya. Tinggal ceritanya itu terakhir pas pulang, biasa mas kambuhe penyakitnya kumate setiap dia pulang kerja. Siap dia pulang kerja. Mas tahu pasar Banjarsari kan? Pasar Banjarsari itu kan sempat ada kejadian bakaran ya. Jadi kakakku itu ibadah kata bapak pinter, yang orang pinter ini Pak Kiai ini tuh bilang kakak mungkin kosong, segala opo baik bisa dimasuk. Kakakmu mungkin terlalu kosong, ki adan ki terlalu kosong mas, ngomong karo kakakku juga. Terus iki Ajam iki pernah dicekeli tapi ora terselesaikan dengan baik gitu. Jadi kontraknya dia itu masih banyak hubungannya antara sama jimat sama termasuk bawaan dari pasar Banjarsari yang kebakaran itu juga sempat nempel nang kakakku mas. Nah ditambah juga dari sini, makanya emang jujur mas kakakku kejiwaan emang itu kurang mas, jujur. Soalnya faktornya sering rasuk ini hampir tiap hari, gak ada waktu selesai hari oh ini sehari nggak ada apa-apa, enggak, setiap hari nggak gitu mas. Jadi ibarat kayak batu, kata Kiai, ibarat batu kakakmu ditetesi air terus cekung lagi, kakakmu cekung kadang itu cekung, dia kosong, dia jarang sholat, emang jarang sholat. Emang kayak gitu juga mas. Aku nih mas, itu emang kakakku emang terlalu kedonyan, tapi jujur pokoknya sama hasilnya nggak jelas mas. Nah seperti itu. Nah, habis itu di hari setelah dia nginep, berarti hari kedua nunggu kakakku pulang. Pas pulang ditunggu sampai jam 1 nggak pulang mas. Iya nggak pulang sampai wes coba berapa menit lagi sampai kan kita kan juga nggak enak mas, tamunya kan sampai ya kan mau istirahat kan berdua sih mas, rasa-rasa juga kan. Coba wes pak tunggu setengah jam lagi yo. Pak dia selalu tunggu setengah jam neng. Tapi aku bukan EPB gimana so, aku mau ngomong gitu, firasatku iki kono wis ngerti masalahnya, gue wis ngerti kayak gitu. Kudu iki mainnya paksa, dipaksa dijemput. Oke mas, waduh jemput ya angel loh, sorone priye iki nyempute kan ngono mas, ya kan. Habis kayak gitu wis tunggu nih ditunggu sampai hampir setengah jam mas, setengah jam bahkan cuma lebih ya, sampai 1 jam bro, nggak datang kakakku, nggak pulang. Terus ternyata habis kayak gitu, percaya nggak percaya mas, aku tiba-tiba waktu itu aku masuk ke dalam ruangan masih di lokasi toko ya mas ya, itu masih di lokasi toko. Kakakku sama Pak Yai ini sempat singgah di toko tempat usahaku ya kan, jadi nunggu kakakku pulang mas ya kan. Aku masuk ke kamar kakakku, baunya itu udah beda banget mas, hawanya udah beda. Terus yo aku sempet kayak ada apa yo, auranya beda. Terus aku sempet juga kayak ada selentingan yang ngomong, kakangmu tak boyong. Gending mas, kakangmu tak boyong. Aku langsung balik, aku langsung metu mas, langsung keluar dari kamar kakakku. Aku bilang Pak
Maaf Pak, sebelumnya Pak, aku barusan untuk masuk nggak enak Pak, orang ngomong nggak percaya Pak. Ini aku dapat kayak masukan kakakku kok diboyong Pak. Hah? Diboyong? Aku ngomong, aku boleh nggak masuk ke kamar kakak ya gitu, makanya dia masuk, pinter itu masuk kamar. Oh iya, digowo. Kan kakakku siap berangkat kan naik motor Mas. Jebul ternyata aku. Jadi terpaksa mangle mas kandungku kan yang laki ada satu namanya Mas Ali, yang kedua kakak iparku, terus sama kak Kiai ini itu ternyata bener Mas, dia bener ikin pantai Mas, ternyata kakakku Mas. Orang balik ternyata di pantai. Ya terus mereka semua kesana Mas. Malam Mas. Malam? Kayak film persis Mas, Bapak Gusti. Malam nanti ngerti kan ya, maaf kan kutip kayak Pak ngapain sukin Mas ngerti ini Mas. Ya kan. Tak kutip kan kayak gitu. Persepsinya kayak gitu Mas. Nah, ternyata beneran Mas. Kakakku posisinya jadi tahu itu nggak Mas, posisi yang biasa buat mancing itu sih Mas. Iya. Yang kayak batu panjang itu sih. Kakakku di situ Mas. Lah montore itu jadi kakakku pas itu posisinya mungkin jalan Mas, pasti jalan soalnya motor ada di sebelumnya itu sih, di pinggir apa kayak jalan itu sih Mas, sebelum masuk ke area situ kan ada. Nah itu di situ ternyata mangle di astagfirullah tenan Mas, kok Mas oke yomput mati mangle ditekani sama apa ya itu yuk kuwi betul percaya kuwi langsung mana parah nih. Iya. Parah nih Mas. Nah, mangle habis dari situ di situ Mas. Kakang itu ternyata duduk tok Mas. Duduk tok di sana kon anteng Mas, ora ngomong gerak-gerak ngopo-ngopo Mas. Gerak. Nggih. Dijawil karo Pak Yai ini Mas, dicek ngene. Ngopo sampean Mas kok meneh dalu ngopo? Oke. Arep dolan aja ning kene lah kowe. Omahmu apa nek nggonmu du kene nek dolan nek kowe. Nggih. Dilinguk Mas, satu kali dilinguk. Wis balik maneng, pandangannya Pak kembali lagi nambah. Kok rasa ganggu aku. Aku wis aman, aku wis nyaman. Oh gitu. Ora nyaman. Kowe nyaman, kene sing gak nyaman. Keluargane ini ngono. Oke. Pokoknya aku nggak tahu kena dikasih apa Mas sama PI ini itu. Dia mau pulang Mas. Itu sudah singkat cerita Mas. Dia mau pulang tadi ini angel banget Mas. Wah angel po. Angel banget. Model kayak apa ya sini kayak tolak-tolakan tuh sih Mas. Dari area pantainya situ sama kakakku tuh kayak ditolak. Jadi kakakku bingung Mas posisi ini Mas kayaknya sih. Jadi seperti itu. Makanya dia dipaksa untuk pulang. Dipeksa Mas, makanya pas itu pas ada orang sana motor titip area lokasi sana motor titip banget dia dipaksa untuk pulang. Pas ini wis aku beli aku kerapopo wis aku pingin kene tenang Low battery. Please charge. Geret malah terpaksa Mas, digeret sampai tekan tempatku lagi. Nah habis kayak gitu tempatku lagi baru habis dari situ bisa sampai pulang ke tempatku lagi. Nah, tapi Pak Iya ini nggak ikut Mas. Pak Iya ini tinggal di situ sama kakakku. Dia nggak tahu ngasih harapan apa. Dia minta sebuah perjanjian intinya jangan ganggu kakakku lagi. Nah dari sana sebenarnya nggak mau Mas, dari sana sebenarnya nggak mau minta intinya wong aku mbelek kok bakal ini gitu. Aku mbelek masih tahu ya tuh langsung nilai to aku nih tak belek sih aku ora njaluk kok nggih, cuma aku mbelek gitu nek belek Low battery. tuh Please charge. habis itu kan aku ceritain dari Yayin itu Mas kayak gitu.
Habis seperti itu ternyata dia minta perjanjian bahwa ternyata lebih tadi minta diputus hubungan kontrak jika melanggar komitmen. Dia ini bilang itu intinya melanggar ya terpaksa urusan tantangan karo aku sampai tekan dipun tak layani jadi begitu ya. Dia ngomong dengan lantang mas, di pantai itu lantang banget. Nah, dia itu ya sempat apa ya, bahasa tuh BG nek orang-orang kayak gitu kan juga asik sih mas. Bahasanya aduh keren banget mas. Teman kayak gitu aku astagfirullah kok kayak gini kok yang ini aku sampai jujur aku sampai takut mas. Aku sampai takut banget sampai aku mundur aku malu nyerimbung kan. Low battery. Lah Please charge. kakakku iparku positif. Oh dia juga gak pinter juga mas. Jadi makanya aku ikut nyerimbung dia. Sapopo santai. Terus habis kayak gitu habis itu sudah selesai mas. Intinya udah selesai. Pas di situ udah mas, intinya wis janji yo kok janjine iki kok wis sehingga gue menang batik kowe hubungane karo aku sampai tekan dipun layani. Intinya gitu Mbak Kiai kayak gitu. Habis kayak gitu terus habis itu selesai. Jadi hampir 1 hari mas. Jadi dia tuh hampir kan dia itu jam 2 jam 3 berarti sekitar jam 4 baru dia nyampe pulang ke tempat tokoku lagi. Pak Iya ini sama aku sama kakakku pulang lagi. Jadi kan kakakku kan ada aku nomor 8 berarti kan kakakku kan yang lain mas seperti yang bawa kakakku kan ya. Habis itu langsung ke toko pulang ke toko lagi. Low battery. Please dia charge. masuk ke kamar kakakku lagi untuk ngeramungke masalah bahwa apa namanya nggak tahu mas dikasih apa itu aku nggak tahu ya. Tiba-tiba kok hawanya beda mas, kamar tuh kayak lebih adem gitu loh mas, lebih tenang adem. Kakak pun ya juga pas dari situ kakakku sering nggak kambuh-kambuhan mas aja. Tapi jujur mas ini belum real mas. Jadi ini belum real maksudnya belum kenyataan sampai sembuh total tuh enggak mas. Jadi kadang ya kambuh tapi jangka panjang sampai sekarang. Tapi nggak keseringan. Nah sampai sekarang beristri mas. Tadinya kan belum beristri mas kakakku yang itu yang cowok. Sekarang udah beristri pun dia udah bilang sini kadang kok bisa tambah aku sembuh dikit cok kumat kok iki sih mbak ngono kok cerita karo ngono. Tapi itu Low battery. Please charge. kayak dulu. Nah, paling kadang cok apa 3 bulan sekali atau 3 bulan 2 kali kayak gitulah mas. Ini seperti itu belum bilang bersih mas sampai sekarang mas. Nah tapi lumayan membaik. Jadi dia sholat sekarang kayak gitu. Katanya Pak yang apa kayak ini itu dikit demi sedikit mas. Ibarat luka nggak bisa langsung kayak gitu. Step nggak bisa langsung. Tapi yang jelas sini sudah berusaha untuk memutuskan hubungan sama yang di Pantai Laut Selatan juga kayak gitu. Jadi kakak itu harus selalu diisi dengan sholat biar nggak kosong pikirannya kan. Memang kakak jarang sholat mas. Berarti udah sembuh ya mas sampai sekarang ya? Alhamdulillah ya. Udah sembuh sampai sekarang. Nah kayak gitu emang udah sembuh. Nah pas ini pas kayak itu juga nebak mas lah nek aku boleh saran juga Pak Iya. Low battery. Charge. Berarti sampai pas awal sampai akhir ini berarti pelajaran yang petik hikmahnya mas ini berarti apa mas? Berarti apakah karena ganjil dari kecerobaan temen terus ada sesuatu yang membuat celaka ya? Hampir tiap malam kesurupan terus di rumah ya? Kesurupan maksudnya bilang kesurupan anggal banget kesurupan maksudku kayak gitu. Betul kesurupan terus seperti itu emang. Jadi apa ya, jadi kisah ceritanya mas aku pun juga sempat kayak bingung ya. Jadi pas Pak Kiai itu bilang tadi bahwa emang benar tadi mas bilang Anda tidak izin. Satu nggak izin dulu, nggak poyan istilahnya nggak poyan mas, nggak poyan dulu kayak gitu, nggak poyan juga. Terus ditambah juga ya mungkin menjaga etika. Low battery. Please charge. Low battery. Dan Please bahkan charge. segala aturan-aturan yang ada di sana itu kan wajib harus ditaati. Ya termasuk mungkin yo
Asal aku percaya nggak percaya sih mas soal ganjil atau genap itu Tapi Ya kan? pas betul sebelum mendaki masa nggak ketemu sama juru kunci enggak ya? enggak Jadi nggak ada izin itu. enggak Memang Mm-mm. ceroboh gitu. Iya dan paling petunjuk Iya. langsung jadi base camp itu kayak gitu emang Udah ganjil, udah ceroboh, udah ucapan enggak. iya mas soalnya Untung emang nggak sampai fatal loh. nggak fatal mas bener Masih beneran. selamat ya. Masih selamat Tapi kan dampaknya sampai rumah ini loh. sampai rumah mas Tiap malam Heeh. ketika mau subuh dia sadar. betul akhirnya itu aku jujur mas aku Mm-mm. nggak nyaman rumahnya sekarang Sampai berapa bulan mas? coba Sampai berapa bulan itu selama kesurupan? lama mas Lama ya. lama Dan juga Sampai- aneh sekali masa buka pintu Low jadi battery. laut tuh. Please charge Betul, Mas. battery. Bener-bener Please. saya lihat suasana di bawah. Aku, Ada Mas. dayangnya juga ya. betul ada dayang ya Dayang itu- dayang maksudnya bener tak ngomong dayang kok aneh Masa lihat kayak Dayang. gini kan ada lukisan nih dari selatan ya. dayang Mas. Barangkali ada hampir sama dari sketsa lukisan ini ya. Ini kan sebelah sketsa mas. Ini kan ini adalah dayang. Masa ada lihat sesuatu yang ini? Gini mas, sana itu wajah itu hampir sama mas. Tapi nggak ada yang ini. Hah? Ada sosok. Nek yang itu, jadi nggak ada mas. Dayangnya mas. Iya, dayangnya. Tapi Dayang. pakaiannya nggak kayak gini ya. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Heeh. Persis ya. Persis. Iya. Kayak gitu mas. Kayak gitu. Tuh warnanya pun juga nggak Iya. pure hijau kan, pure hijau. Itu enggak mas. Hmm. Jadi kayak ada campuran warna-warna apa ya? Iya. Kayak yang sepintas sih mas, samar itu sih. Ya emang kayak gitu mas. Iya. Persis ya ini ya. Kemben Persis kayak ya. gitu mas, kembenan kayak gitu. Low battery. Jadi Please Dayang. low battery. aku diam Please dayang charge. di kiri kanan mas sama Heeh. itu kayak gitu. Bawah ya. Hah? Di bawah. Di bawah mas, di bawah soalnya kakakku juga ikut makan mas di sana, dijamu dimakan. Untuk Itu bisa jamu. balik ya mas. Itu dijamu mas, kakakku di sana mas. Maaf ya, tapi itu dulu masih orang tua masih hidup ya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Udah sakit-sakitan dan baik. Iya mas. Bermasalah. Aku pada masa itu jujur mas, aku nggak pernah merasakan kayak dolan kayak orang-orang pada umumnya mas. Makanya soalnya aku baru-baru kayak gitu ya, aku nih konggo jaga orang tua aku. Jujur sumpah lahir batin mas, aku kerja di salah satu Pekalongan mas untuk Iya. elektronik Pekalongan. Jadi aku habis pulang kerja, aku langsung pulang. Kerja pulang. Iya. Soalnya lah ada orang sakit. Soalnya namanya orang tua itu cocok-cocokan mas, nggak semuanya walaupun aku mungkin cowok tapi kan kakak ibuku itu kan nyamannya sama ini kayak gitu mas, nggak semuanya paling kakak kan udah Low kan battery. kan repot. Please charge. Low battery. juga mas Please charge. seperti itu. Jadi aku yang bisa yus tak masalah sih aku. Tapi si temen lu ada yang kena dampaknya sampai Hah? rumah atau Ada juga ya? ada Berarti semuanya sama sakit nasibnya. mas, temanku sakit sakit lama Iya. sakit lama nggak tahu katanya sih apa yo itu sama mas di tempat kayak nggak tahu sakitnya apa. Ini benar sangat menegangkan Kayak mas gitu. ini. Berarti masa baru kali ini merasakan ganjil mungkin? Iya Atau mas, sebelumnya sudah ganjil? aku sebelumnya memang sudah pernah mendaki mas. Ini ada gambar buktinya ya, itu pernah aku di gunung. Jadi ini kan pemberangkatan Gunung Lawu yang kedua kan. Jadi aku sebelum pernah di Gunung Slamet, di Gunung Slamet, Gunung Kembang, Gunung Sindoro juga udah pernah. Ya, Raung 2 kali. Itu udah pernah juga. Itu aku aman-aman saja mas. Ya paling ada tapi kan itu tanggapnya kecil lah. Low battery. Iya baru ini. Iya tahu ini ya. semua Gunung Lawu. mas. Ini yang juga emang nggak pengen. Bener-bener nih. Nah, soalnya mungkin cek selaku aku juga nyadar mas, itu pas di pasar setan mungkin juga emang so, aku guyonan, aku foto-foto mas, Iya. emang mas sama temanku, mungkin mas itu kayak gitu juga. Aku ada gambar apa, aku memang foto-foto mas, aku memang suka foto-foto. Iya. Mudah-mudahan kedepannya semakin membaik ya mas ya. Jangan ada kejadian kayak gini lagi. Berarti hikmahnya kan buat pelajaran mas juga buat penonton ya. Jadi untuk kalian semua yang nonton podcastnya Mas Aji ini, jaga situasi pendaki, omongan dan harus poyan izin. Betul harus izin. Dari awal sudah bermasalah nih. Dari awal. Iya bener. Tahu mas. Panjang mas aduh ya Allah. Balik sumpah aku ya. Berkata temu aku hampir sempat trauma mas, kayaknya sih nggak mau mendaki lagi terus kayaknya kayak gitu mas. Ini aku udah hampir 1 tahun nggak mendaki mas. Iya. Biasanya aku kadang kalau lagi pas pro banget, mania banget, kadang sebulan bisa 3 kali mas. Please charge. Low battery. Dan satu lagi nih buat perempuan jangan sampai head ya. Itu Bahaya ini kalau larang keras itu, mendaki.
Bagi kalian yang wanita kalau haid jangan sekali mendaki ya, ini pesan Larang keras. ini sangat amis dan mereka suka banget dengan darah amis haid. Jadi disarankan kalau wanita jangan mendaki kalau tak haid ya. Betul. Dan jangan sampai ganjil gitu. Betul mas, sudah sampai mas. Masnya udah masih selamat dan masih sehat dan sekarang tapi nasibnya teman-teman masih sehat. Ambil sudah baik mas, soalnya kan mungkin kan dia juga terapi juga mas. Terapi ikhtiar juga kan seperti itu. Udah membaik sih. Macan ini dari mana? Mungkin Hah? dari Gunung Lawu. Dari situ mas. Gunung Lawu ya? Lah itu udah sekalian dikembalikan sama yang tadi Pak orang pintar itu, sekalian semuanya dibersihin semuanya mas. Jadi kan malah diputus hubungan kayak gitu semuanya katanya kayak gitu. Lagi parah gitu ya. Mana ini masih bisa balik dan diselamatkan, bahkan pertama 3 orang pintar mental nggak kuat Low Mental. karena Mental, Mas. mereka sangat kuat sekali. Tinggi mas. Untuk teman-teman ini jangan sekali mencoba dengan ilmu-ilmu bangsa kayak ini sangat luar biasa dengan kecerobohan Betul. pendaki. Kalau pendaki ini tidak berulah, mungkin mereka tidak apa-apa ya. Jangan sekali-kali ada pohon ini dipetik nih. Ini kalau petik itu sembarangan aja kasus mas ya. Kasus mas. Bahaya. Banget mas. Banget apalagi Pak. ada itu loh mas, apa kayak sesajen dulu mas ya. Oh itu cuma main mas. Jangan main. Pemenang sesajen pemenang digempar. Wes nggak selamat balik mas. Asli. Asli. Ya, panjang lebar cerita mendaki di Gunung Lawu. Mudah-mudahan yang menonton ini bisa mengambil hikmahnya mas ya, bercerita. Jadi untuk pesan mas ya selama mendaki ini dan benar-benar menegakkan sekali. Ada pesan mas selama mendaki di Gunung Lawu ini? Ya intinya kita tetap jaga Low itu battery. dalam setiap pendakian dimanapun tempatnya, ataupun mungkin nggak tahu walaupun itu di ketinggian berapapun kita patut untuk nggak perlu nyepelek mas, nggak perlu nyepelek bahasan, nggak perlu nyepelek dan pamitan tuh lebih penting juga. Nek kalau masih kan ada orang tua juga ya kan, pamit bener mas. Jadi pamit, mungkin kesan saya di situ bener pamit. Soalnya kan pada masa itu kan kalau orang tua aku masih sakit itu kan kok main daki biasanya emang orang tua aku sih bebas mas, nggak ngelarang-larang biasanya seperti itu. Jadi kayak gitu. Cuma aku pamitnya paling ya salam atau salim, bu aku mau berangkat dulu sebenarnya, nanti pulang aku biasa tak kabar lagi gitu tuh mas, paling gitu. Terus ya juga jaga pola mas kalau di lokasi mas, ya termasuk itu mas ya perilaku, perbuatan, baik itu juga ucapan juga sih mas, juga perlu, itu sangat penting banget mas, walaupun nggak sepele boh. Jadi jangan ego nih kita, aku ke wong biasanya belak-belakan, nongkrong aku tuh bisa belak-belakan, nggak bisa mas, nggak bisa. Itu udah terbukti. Cukup ya mas ya? Cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Aji ya. Semoga bermanfaat dan penuh hikmah kita semua dan juga pelajaran kita. Ini saya sarankan bagi para pendaki, senior maupun pemula, jangan sekali-kali lah untuk ucapan yang ceroboh ataupun sekali menantang dengan makhluk gaib dari penunggu-penunggu gunung dimanapun lah ini, karena mereka punya bangsa gaib sendiri, kita juga punya bangsa sendiri, mereka punya tugas sendiri, kita juga punya tugas. Jadi hormatilah di daerah kemanapun kalian mendaki, karena mereka itu ada. Jadi mereka itu lihat kita dan kita jarang orang yang bisa melihat mereka, hanya orang-orang tertentu. Jaga sikap dan jaga ucapan dari kita semua. Yang pertama untuk wanita, Low battery. Please charge. Izin ketika ada juru kunci, itu pasti ada juru kunci di gunungan ya mas. Ada. Pasti semua gunung itu ada juru kunci, kita harus pamitan jam berapa kita naik, dan terutama baca bismillah, sholawat dan istighfar agar kita selalu selamat dunia dan akhirat, selamat dari selama mendaki, berangkat sampai pulang. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melatih kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini mereka ada, gaib ada. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri Kesasaran dari pelosok dunia.